Bukan sebuah kebetulan ketika kita berada di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu mari kita membawa pujian kita, membawa pengagungan kita, membawa hati kita yang terbaik untuk datang di dalam Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Allah, kita percaya Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita, melawat hidup kita, memberkati setiap kita. Seberapapun kita di tempat ini, kita percaya 2-3 orang berkumpul ada nama Tuhan dan di situ ada kebebasan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai pujian kita. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kami tahu Tuhan mengasihi kehidupan kami. Oleh karena itu pada malam hari ini kami mau memberikan pujian kami yang terbaik. Pada malam hari ini kami membawa hati kami yang terbaik, hati yang terbuka, hati menerima lawatan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dapati setiap kami di tempat ini adalah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang membawa persembahan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami nggak mau ketika kami datang membawa tangan yang hampa Tuhan, tetapi kami membawa pujian kami, pengagungan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu. Bila roh pujian itu Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan taruh di dalam lidah dan bibir kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebab Engkau yang layak ditinggikan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku.
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari sama-sama kita katakan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini setiap pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini setiap pujian kami di hadapan-Mu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini setiap pujian kami di dalam-Mu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa pujian di hadirat-Mu. Pujian kami di hadirat-Mu, kami rindu memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, sebab inilah pujian kami. Menerima setiap pujian, sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih. Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Inilah yang ku setiap pujian penyembahan kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Tuhan, angkat pujianmu, angkat suaramu, tinggikan namanya. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang kami masyurkan. Haleluya, haleluya.
kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Malam ini kami mengagumi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik, sebab Engkau mengasihi setiap kehidupan kami, sebab kami berharga di mata-Mu, sebab kami ini mulia dan kami ini milik-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab segala pujian hanya bagi Engkau, kami sembah. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh,
Engkau Tuhan. Malam hari ini kami membawa pujian kami, rasa kagum kami, rasa cinta kami di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Syakara bakara layama, syakara layama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku sembah. Mari sama-sama kita agungkan Tuhan. Ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan, Kau ku Kami sembah Engkau.
Setiap pujian kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Engkau adalah Allah yang terus bekerja, Allah yang terus melawat, Allah yang terus menyentuh setiap hati demi hati, menyentuh setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Kami minta roh haus dan lapar akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Roh haus dan lapar untuk menyembah Tuhan itu ada di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga Engkau terus bergerak, Engkau bergerak Tuhan atas tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu malam hari ini, kami mengucap syukur. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami hormati, Allah yang layak kami kagumi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau atas setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, bila urapan Tuhan mengalir, bila salib Tuhan itu ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita semua masih diberikan kekuatan sama Tuhan, masih dikasih tubuh yang sehat, masih bisa bernafas, masih bisa ada di dalam rumah Tuhan, kita masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya mengajak kita bersama-sama membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, ketiga, dan nanti ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Saya yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Sama-sama 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat-Mu Selah. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Mazmur pasal yang ketiga, kita membaca judul dari Mazmur pasal yang ketiga. Memang judul ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tapi menarik judulnya. Berkata begini, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Saudara, musuhnya Daud pada waktu itu adalah Absalom anaknya. Seluruh orang Israel sudah cenderung hatinya kepada Absalom. Dan Daud harus lari keluar dari istananya karena Absalom itu menguasai istananya. Saudara, ini bukan pergumulan yang mudah. Daud menghadapi banyak musuh. Tapi justru pada satu ketika dia harus berhadapan dengan anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan yang cukup sulit. Sehingga dia berkata begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, ini seluruh orang Israel sebagian besar itu cenderung kepada Absalom. Cuman sedikit yang mengikuti Daud. Dan Daud dalam saat itu dalam kondisi yang sudah tua.
Tapi menarik ya, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan ini, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam pergumulan yang berat, tidak gampang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Tidak gampang kita berkata, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi menghadapi musuh, tapi Daud itu menaikkan sebuah nyanyian. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang dicatat dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Daud ini disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Saudara, Abraham, Daud itu adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Daud bahkan pernah melakukan dosa yang beruntun. Yang pertama, dia berzina dengan istri dari ya istilahnya staf atau pegawainya atau prajurit atau bawahannya. Dan kemudian setelah dia berzina, kemudian apa yang dilakukan? Dia merancangkan pembunuhan untuk suami dari perempuan ini. Daud pernah jatuh di dalam dosa. Daud pernah betul-betul terpuruk di dalam dosa. Tetapi perhatikan, di Alkitab dalam Kisah Para Rasul, Allah mencatat dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Apa pertanyaannya yang membuat dia bisa menjadi seorang yang berkenan di hati Allah? Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 150 Mazmur, tidak semuanya ditulis oleh Daud. Ada juga yang ditulis oleh Musa, ada yang ditulis oleh Salomo. Tapi sebagian besar nyanyian Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Saudara, kalau saudara perhatikan, maka kita akan mendapatkan dalam segala situasi dan kondisi yang Daud cari pertama kali itu siapa? Tuhan. Pada waktu dia menghadapi musuh, bahkan anaknya sendiri, yang dia cari Tuhan. Ketika kita dalam kondisi yang sangat terpuruk, siapa yang kita cari pertama kali? Saudara, Daud ini betul-betul dia berpaut kepada Tuhan. Dia mau berperang, dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan saya maju apa enggak? Kalau Tuhan bilang kamu maju Daud, dia maju. Itu Daud. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bahkan orang berkata tentang dia, enggak akan ada pertolongan dari Tuhan. Tapi perhatikan di ayat yang ke-4 dan 5 berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seakan-akan dia tidak bisa melihat sebuah pengharapan sekalipun, dia tetap berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat aku. Dan kemudian di ayat yang kelima dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mazmur pasal 3 ini mengajar kita dalam situasi-situasi yang paling buruk sekalipun, bahkan seakan-akan kita nggak ngelihat cahaya pengharapan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena Tuhan berkata, carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan menjadi prioritas utama kita. Saudara, kalau Tuhan itu menjadi andalan hidup kita, ada apa-apa yang kita cari pertama Tuhan. Kalau kita sedang susah kita cari Tuhan. Kalau kita sedang diberkati kita cari Tuhan. Ketika kita sehat kita cari Tuhan. Ketika kita sakit kita juga cari Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi diberkati. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa penuh dengan pergumulan, kita mau cari Tuhan. Saudara, Daud ini orang yang cinta sama Tuhan. Dia bilang, ya seperti rusa yang rindu akan air, demikian jiwaku merindukan akan Engkau. Daud pernah berkata,
bagaikan tanah yang kering, yang merindukan hujan. Itu aku Tuhan, rindu sama Engkau. Hari ini apakah kita punya satu tempat yang utama dalam hidup kita? Apakah kita menempatkan Tuhan betul-betul di atas segala-galanya? Apakah betul kita mencari Tuhan seperti Daud mencari Tuhan? Saudara, orang yang cari Tuhan, situasi dan kondisi apapun, dia yakin bahwa Tuhan itu pasti tolong. Sekalipun gak tahu kapan Tuhan tolong dan bagaimana cara Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah Absalom, saudara, penasehatnya Daud itu ikut sama Absalom. Coba bayangkan, penasehat yang terbaik dari Daud itu ikut sama Absalom. Setiap nasihatnya itu selalu oke. Itu ikut sama Absalom. Makanya orang bilang gak ada pertolongan, penasihatmu aja ikut anakmu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pasti tolong. Amin. Sekalipun orang bilang gak ada pertolongan, tapi Tuhan itu bisa pakai sahabat dari Daud untuk menggagalkan nasihat dari penasehat yang sangat bijak. Nasihat dari penasehatnya Daud itu betul-betul oke. Kalau Absalom memilih melakukan anjuran dari nasihat dari penasehat Daud, Daud itu kolaps, hancur. Tapi perhatikan cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan bawa sahabatnya Daud untuk menggagalkan rencana dari Absalom. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, Daud bilang dia belum lihat ini pertolongan, tapi dia berkata, aku dengan nyaring berseru dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nggak peduli orang mau bilang gak ada pertolongan, tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Makanya dia katakan di ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang melindungi dia. Karena punya Tuhan yang menjadi perisai buat hidupnya, itu lebih dari penasehat yang bijaksana, lebih dari kekuatan dari Absalom. Saudara, makanya di ayat yang ke-6 dia bilang begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, di tengah-tengah kesulitan gak banyak orang bisa tidur. Dalam pergumulan yang berat gak banyak orang yang bisa tidur. Tapi Daud, aku membaringkan diri lalu tidur. Ada beberapa orang itu ya, termasuk suami saya, anak saya, itu dia mau tidur di mana aja kalau ngantuk tidur. Anak saya pada waktu masih kecil ikut saya, dia ikut rapat, saya rapat. Dia susun itu kursi menjadi dua atau tiga dia susun, dia tidur di situ. Di mana aja dia bisa tidur. Saudara, saya termasuk orang yang susah tidur. Gak ada apa-apa dalam hidup ini, apalagi kalau sudah minum kopi di atas jam 7 malam, waduh, saya bisa gak tidur sampai pagi, saudara. Gak ada apa-apa. Apalagi kalau hidup yang penuh dengan pergumulan, banyak pikiran, itu bisa buat saya gak bisa tidur. Saya bisa buka mata di tempat tidur, mata saya terbuka atau mata saya tertutup, tapi saya gak tidur, cuman matanya aja yang tertutup. Tapi Daud berbeda. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Pada satu titik ketika seorang teman saya kena penyakit insomnia gitu ya. Dia lakukan segala macam. Orang kalau gak bisa tidur, yang pertama dia mandi air hangat. Dia minum coklat panas. Pokoknya semua ritual itu dia sudah lakukan. Tapi tetap gak bisa tidur. Tapi ketika dia bawa segala sesuatunya kepada tangan Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan. Baru dia bisa membaringkan diri dan tidur. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Di ayat yang ke-9, Daud menutup Mazmur yang ketiga ini dengan satu statement. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud betul-betul meyakini dalam hidupnya kalau pertolongan itu cuma datang dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita lagi banyak pergumulan, kita sedang bergumul dengan segala macam hal yang terjadi di depan. Kita punya pergumulan dalam pelayanan, kita punya pergumulan dalam pekerjaan kita punya pergumulan terhadap diri kita punya pergumulan di dalam hubungan atau relasi antara suami dan istri, dalam keluarga, orang tua dan anak. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita menjadi seperti Daud. Sekalipun orang bilang gak ada pertolongan, kamu gak akan dapat pertolongan. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, sebagai pribadi yang menjadi tempat kita berteduh, sebagai pribadi kita berseru, kita menyerahkan segala sesuatunya, maka akan timbul keyakinan dalam diri kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi realita berbagai macam, dan kita punya keyakinan dari Tuhan itu datang pertolongan. Berkat Tuhan atas umatnya. Hari ini kalau kita sedang bergumul, saya mungkin punya pergumulan, suami saya punya pergumulan, kami satu keluarga ada pergumulan, Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apapun. Yuk kita datang sama Tuhan malam hari ini. Kita mau berkata pertolongan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang bisa tolong aku. Aku gak bisa harap yang lain. Karena ketika kita berharap kepada manusia, maka manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa membuat kita tidak menikmati pertolongan. Orang yang ada di dekat kita mungkin kita harapkan untuk menolong kita. Tapi ketika kita membawa pengharapan kita kepada manusia, itu sia-sia. Tapi mari bawa pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan yang akan menolong kita. Mari sama-sama baca ayat yang ke-9, kemudian kita amenkan bersama-sama. 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita ganti berkat-Mu atas hidupku. 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas hidupku. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita nyanyikan pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita nyanyikan pujian ini menjadi satu pengakuan kita. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Karena Dia adalah pribadi yang termanis. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku. Nyanyikan pujian ini sebagai satu iman kita di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang termanis buat hidupku Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kaum perempuan saja nyanyikan pujian ini, Yesus yang termanis. Yang laki-laki mari masuk di dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu pada hari-hari ini? Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Imani bahwa Yesus itulah pertolongan buat hidup kita. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yang laki-laki nyanyikan pujian ini, yang perempuan imani pujian ini, bahwa sungguh hanya Engkau Yesus yang termanis buat jiwaku. Nyanyikan dengan iman bahwa
Engkau yang termanis buat hidup kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan iman, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Apa yang sedang kau alami hari ini, kesulitan, pergumulan, apapun yang kau rasakan, mari datang kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus Kristus, Dia hanya sejauh doa kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari utarakan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Dia gak pernah lepaskan tangannya dari hidup kita. Dia gak pernah biarkan kita jalan sendirian. Dia sanggup menolong kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin setiap langkah kita. Cepat atau lambat, Dia pasti akan buka jalan bagi pergumulan kita. Kiara bataka ya lapa-lapa siki. Ida basiku rabataka ya lapa-lapa siki ya rataka ya lapa-lapa siki. Kida baraba-raba sangka takaya lapa-lapa siki. Ida basiku rabataka ya lapa-lapa siki. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang memegang hidup kami Tuhan. Setiap kehidupan kami sudah ditulis di telapak tangan-Mu. Tidak ada satu yang terluput, tidak ada satu yang terlupakan. Karena kami berharga di mata Tuhan. Karena begitu Engkau mengasihi kami, maka Engkau sudah menebus kami. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Setiap persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kami, diizinkan Tuhan agar setiap kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Cepat atau lambat kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan Kau melihat kami lemah, tidak kuat iman kami, teguhkan kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mulai putus asa, kami mulai menyerah, Tuhan kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkan. Apapun kondisi hidup kami, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus tersedia pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau kami mengutamakan Tuhan, kalau kami punya hati yang sungguh kepada Tuhan, kalau kami cari Tuhan, bukan cuma sekedar formalitas, bukan sekedar sebuah rutinitas, tapi kami punya hati yang mengasihi Tuhan. Kami punya hati yang rindu akan Tuhan. Kami menempatkan Tuhan dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Raja. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran-Mu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan. Karena Tuhan sudah menolong kami. Kami lihat pertolongan Tuhan. Kami lihat jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kami. Doa yang terbaik. Apa yang tidak pernah kami pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Apa yang belum pernah kami dengar sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami dan menjawab setiap doa kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Nyanyikan pujian ini sebagai satu ungkapan syukur kita. Sebagai satu nyanyian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan ucapan syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan yang ajaib, karena karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Buat anugerah yang Kau beri sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami dan kebenaran firman Tuhan menolong kami, membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami, pergumulan, permasalahan, tantangan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati kita dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kita, melimpah dalam rumah tangga kita, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah kita boleh menjadi jemaat yang boleh menjadi berkat, menjadi inspirasi buat semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Jemaat kalau datang bisa lewat